Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu untuk bahannya ada susu sapi segar. Di sini saya menggunakan susu Greenfield yang terbuat dari 100% susu sapi segar. Untuk alatnya ada gelas. Selanjutnya, tuang susu ke dalam gelas dan amati susu secara visual dan organoleptik dengan cara mencicipi dan juga membaui. Dari segi warna dan bau, susu ini memiliki warna dan bau seperti susu pada umumnya. Untuk rasanya, susu Greenfield ini memiliki rasa yang segar, creamy, dan juga cenderung plain. Pengamatan kekentalan susu. Sebelum praktikum, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita memakai susu dari Greenfield yang susu sapi segar. Kedua, kita menggunakan cawan plastik untuk wadah susu. Ketiga, kita menggunakan kaca preparat. Dan empat, kita menggunakan pipet tetes. Selanjutnya kita ambil secukupnya susu, kita tuang ke atas kaca preparat. Dan kita lihat waktu peluncuran susunya. Di sini sudah ada satu susu buah UHT Supreme dan kertas saring, dan di situ sudah ada kaca. Sebelumnya kita pindahkan dulu susunya ke dalam gelas. Kemudian ambil satu tetes susu dan tempatkan di atas permukaan kaca. Lalu letakkan kertas di atas tetesan dan diamkan selama 30 menit. Oke, selanjutnya kita lepaskan untuk menguji kelengketannya. Di sini cukup lengket ya, karena dia menempel pada kaca. Kesimpulannya dari pengamatan yang saya lakukan untuk menguji kelengketan pada susu yaitu lengket ya, dikarenakan kertas yang saya gunakan itu menempel pada kaca. Terima kasih. Jadi untuk praktikum yang selanjutnya ini yaitu praktikum keasaman susu. Pada praktikum keasaman susu ini diperlukan bahan dan juga beberapa alat yang harus kita siapkan. Untuk bahannya ini kita memerlukan susu sapi murni. Dari sini saya menyiapkan susu sapi murni yang berasal dari brand Greenfield. Kemudian ada pH indikator dan juga wadah. Langkah pertama yaitu tuangkan susu ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan pH indikator ke dalam susu hingga terjadi sebuah penyerapan dan membuat warna kertas pH indikator ini berubah warna. Langkah selanjutnya yaitu kita sesuaikan warna kertas tadi setelah terjadi perubahan warna. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahan warna pada kertas ini bisa menunjukkan angka 6 hingga 7, kisaran pH 6 sampai 7. Dan dari referensi yang pernah saya baca itu pada umumnya pH susu sapi berkisar antara 6,3 hingga 6,75. Bila pH menjadi 6 dapat disebabkan karena kolostrum atau aktivitas bakteri pembusuk. Nilai pH susu meningkat akan menyebabkan viskositas susu juga meningkat sebagai akibat pecahnya butiran kasein. Penurunan pH susu pada umumnya langsung menyebabkan sedikit penurunan viskositas. Pada penurunan pH yang lebih drastis akan menyebabkan peningkatan viskositas karena adanya agregasi. Kasein viskositas susu sedikit dipengaruhi proses homogenisasi. Pertama, saring susu segar dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, timbang kotoran di kertas saring tersebut. Selesai ditimbang, didapatkan kotoran yang terdapat di kertas saring sebanyak 3 gram.
Pertama-tama, masukkan 200 ml susu sapi segar ke dalam panci. Lalu, rebus susu sapi segar dengan api sedang sampai mendidih dan terus diaduk. Setelah mendidih, matikan api dan aduk terus-menerus sampai temperaturnya menurun. Selanjutnya, kita amati apakah ada penggumpalan. Terlihat gumpalan kecil pada alat yang kita gunakan untuk mengaduk susu. Gumpalan tersebut disebabkan oleh ketika susu dipanaskan, komponen dari susu dapat pecah dan terpisah dari air. Kemudian terjadilah penggumpalan.